Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Afrian dengan NPM G1A022-033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah etika profesi saya, di mana akan membahas materi kode etik profesi programmer. Kode etik ialah seperangkat pedoman perilaku yang diikuti oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau profesi. Kode etik itu sendiri mencakup nilai-nilai moral dan norma yang mengatur tindakan mereka dalam konteks tertentu, memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam situasi berkaitan dengan kode tersebut. Kode etik memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota organisasi serta melindungi kepentingan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Pentingnya kode etik dalam profesi programmer tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran vital yang dimainkan oleh teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral mengatur perilaku profesional programmer, memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari pekerjaan mereka. Tujuan penyusunan tugas di sini terdapat tiga poin tujuan penyusunan tugas. Yang pertama ialah mahasiswa mampu memahami dan merancang kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Poin kedua ialah mahasiswa mampu menganalisis tanggung jawab profesi di bidang IT, dan poin terakhir mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus pelanggaran etika dalam profesi IT. Kode etik profesi programmer terdapat di sini saya menyusun menjadi 6 pokok kode etik profesi programmer. Yang pertama ialah berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Programmer diharapkan untuk menggunakan keahlian mereka dalam mengembangkan sistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini termasuk meminimalkan dampak negatif dari teknologi yang merugikan individu atau kelompok. Yang kedua ialah menghindari kerugian bagi orang lain. Kode etik menekankan penting menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi fisik maupun teknologis kepada orang lain. Programmer hanya menyadari potensi risiko dari sistem yang mereka kembangkan dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan terjadi kerugian tersebut. Yang ketiga, kejujuran dan dapat dipercaya. Programmer diharapkan untuk bersikap jujur dalam pekerjaan mereka, termasuk dalam memahami batas pengetahuan dan keterampilan mereka. Jika ada kesalahan dalam sistem, programmer harus melaporkannya dengan segera untuk mencegah masalah lebih lanjut. Kejujuran ini juga mencakup transparansi dan komunikasi dengan rekan kerja dan klien. Yang keempat, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam interaksi profesional. Programmer harus menghormati semua individu tanpa memandang latar belakang, serta memberikan perlakuan yang adil kepada rekan kerja dan pengguna sistem. Yang kelima, menghargai kekayaan intelektual. Programmer harus menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain, tidak mengambil atau mengklaim karya orang lain sebagai milik mereka sendiri. Ini termasuk memberikan kredit yang dapat kepada pencipta asli dari ide atau kode yang digunakan dalam proyek mereka. Yang terakhir, menghormati privasi dan kerahasiaan. Kode etik juga menekankan pentingnya perlindungan privasi pengguna serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pengembangan perangkat lunak. Programmer harus memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Materi kedua yaitu tanggung jawab profesi programmer. Tanggung jawab profesi programmer kami bagi menjadi 6, yaitu 1. Mengembangkan program dan aplikasi. Programmer bertanggung jawab untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Tugas ini melibatkan analisis kebutuhan perancangan, penulisan kode, dan pengujian program. Yang kedua, melakukan pemeliharaan dan pembaruan program. Setelah program diluncurkan, programmer bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan rutin, termasuk memperbaiki bug
dan menambahkan fitur baru sesuai perkembangan kebutuhan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan tim IT. Kerjasama dengan anggota tim lain, seperti desain UI UX dan analisis sistem, sangat penting untuk memastikan produk akhir berkualitas tinggi. Yang keempat, mengimplementasi metodologi pengembangan perangkat lunak. Programmer harus memahami dan menerapkan metodologi seperti Agile atau Waterfall untuk mengelola proyek secara efektif. Kelima, menjaga kualitas dan keamanan program. Programmer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode yang mereka tulis berkualitas tinggi dan aman dari potensi ancaman. Yang terakhir ialah mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Programmer dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terbaru dan tren industri. Dengan memahami dan melaksanakan tanggung jawab, programmer dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan proyek perangkat lunak serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Berikutnya yaitu kasus nyata pelanggaran etika profesi programmer yang pernah terjadi. Untuk kasus pertama ialah pelanggaran privasi data. Pada kasus Cambridge Analytica dan Facebook pada tahun 2018. Pada tahun 2018, terungkap bahwa Cambridge Analytica telah mengakses data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka. Data ini digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden AS 2016 dan referendum Brexit. Pelanggaran yang dilakukan ialah Cambridge Analytica melanggar privasi pengguna dan mengakses data tanpa izin dan menggunakan untuk tujuan politik. Yang kedua, tidak adanya transparansi dalam cara data dikumpulkan dan digunakan oleh Cambridge Analytica menunjukkan kurangnya kejujuran. Pencegahan yang dapat dilakukan dari kasus tersebut, yang pertama yaitu mengimplementasi kebijakan privasi yang ketat dan transparan. Yang kedua, meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penggunaan data. Yang terakhir, edukasi kepada pengguna tentang hak privasi mereka. Untuk kasus kedua yaitu manipulasi data atau sistem pada kasus Volkswagen Emissions Skandal 2015. Volkswagen ketahuan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan mereka, sehingga kendaraan tersebut tampak lebih ramah lingkungan daripada sebenarnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Volkswagen ialah memanipulasi hasil uji emisi, menyebabkan kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan juga memanipulasi data uji emisi merupakan tindakan yang tidak jujur. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk kedepannya ialah audit dan pengawasan independen terhadap perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian, implementasi kebijakan dan prosedur untuk memastikan integritas data, serta edukasi tentang tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan dari teknologi. Kasus terakhir ialah kasus plagialisme kode. Pada kasus Oracle versus Google pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Oracle menggugat Google atas dugaan penggunaan kode Java tanpa izin dalam sistem operasi Android. Oracle mengklaim bahwa Google telah menggunakan API Java yang dilindungi hak cipta tanpa lisensi yang tepat. Pelanggaran yang dilakukan ialah penggunaan API Java tanpa izin atau lisensi merupakan pelanggaran hak cipta yang diklaim oleh Oracle. Pelanggaran kedua, penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan menunjukkan kekurangnya kejujuran. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu promosi penggunaan lisensi, perangkat lunak yang jelas dan legal, edukasi tentang pentingnya menghormati kekayaan intelektual, serta menegakkan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran dari hak cipta. Kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa kode etik dalam profesi programmer sangatlah penting sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku profesional, memastikan integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Prinsip-prinsip utama kode etik seperti kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menghindari kerugian, bersikap jujur, adil, menghargai kekayaan intelektual, dan menghormati privasi sangat diperlukan dalam dunia
yang semakin bergantung pada teknologi seperti saat ini. Kasus pelanggaran seperti Cambridge Analytica, Volkswagen Emissions, dan Oracle vs Source Google menunjukkan betapa pentingnya penerapan kode etik ini untuk pencegahan dampak negatif pada masyarakat dan industri. Mungkin segitu saja presentasi saya mengenai tugas etika profesi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.